Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan perawatan luka pada pasien yang menjalani terapi yang terpasang WSD ya. Di sini saya akan perkenalkan alat dan bahannya dulu sebelum kita mulai untuk praktikumnya ya. Nanti ada sarung tangan steril, kemudian ada sarung tangan bersih, kemudian kapas alkohol, kemudian plester ya, kemudian ada NaCl 0,9, kemudian povidone iodine, ada korentang, kemudian di sini ada kasa ya, kasa steril, kemudian di sini untuk di bak instrumennya sendiri ada klem arteri, kemudian sepasang untuk pinset anatomis dan kirurgis, sama gunting bedah ya, sama yang lain adalah kop ya. Oke, sini untuk alat sterilnya. Baik, selanjutnya ke antam atau ke pasiennya ya. Jadi ini sudah terpasang, pasien terpasang selama WSD dan kita akan melakukan perawatan pada WSD-nya selama insersinya ya. Baik, kita langsung saja ke pasiennya. Selamat pagi Bapak, ini dengan Bapak A ya. Boleh saya cek gelang identitasnya. Oke, kita cek gelang identitasnya apakah pasien ini sudah betul pasien A yang kita lakukan untuk perawatannya tadi ya. Selanjutnya di fase orientasi selain menjelaskan terkait dengan identitas, kita cek identitasnya, kita juga menjelaskan tujuan akan dilakukan tindakannya ya. Jadi untuk tujuan dilakukan tindakan perawatan WSD ini supaya selang di tempat luka insersinya tadi tetap bersih dan tidak terjadi kontaminasi, bahkan terjadi infeksi ya. Kemudian jangan lupa kontak waktu kurang lebih 5-10 menit, jadi selama dilakukan perawatannya tadi. Dan jangan lupa juga untuk inform konsul ke pasien, menjelaskan terkait dengan ketersediaan dan hal-hal yang ingin ditanyakan sebelum dilakukan tindakan. Baik Bapak, ini sebelum saya lakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya lakukan untuk tindakannya ya Pak. Baik, langsung kemudian kita tadi sudah menyiapkan alat dan bahannya tadi. Selanjutnya kita cuci tangan, kemudian privasi pasien kita pastikan sudah baik. Kemudian selanjutnya kita menggunakan sarung tangan bersih dulu ya. Nanti untuk perawatan lukanya tetap menggunakan sarung tangan steril. Ini setelah cuci tangan dan menggunakan sarung tangan bersih, selanjutnya kita lihat ke luka pasiennya tadi. Bapak ini bisa minta tolong supaya mempermudah area yang akan kita lakukan perawatan luka ya. Jadi pasien bisa minta tangannya ditengadahkan ke atas seperti ini, kemudian kita buka daerah luka untuk tempat pemasangan di selang WSD-nya ya, seperti ini. Oke, ini yang on dulu ya. Di sini ada bisa perlak, pasang bengkok, kemudian pasang rem juga. Oke, kita taruh perlak atau pengalasnya di bawah dari tempat insersinya. Tujuannya adalah supaya tidak mengkontaminasi di daerah sekitar bed pasien ataupun baju pasien selama perawatan luka. Kemudian kita dekatkan bengkoknya juga untuk sampah medis. Oke. Selanjutnya baru kemudian kita akan klem daerah selang ini. Tujuannya menjaga kehati-hatian apabila misalnya ini di selang WSD-nya ada tumpah ataupun kebocoran, sehingga udara ini ataupun terutama udara ya, itu bisa masuk ke tubuh pasien yang menyebabkan pasiennya mengalami sesak kembali ya. Karena kita tahu bahwa di rongga pleura itu sifatnya adalah negatif tekanannya ya, sehingga kalau dari udara luar maka dia dengan mudah bisa masuk ke rongga toraks tadi ya, sehingga pasiennya tekanannya positif dan menyebabkan sesak. Oke. Selanjutnya kita klem terlebih dahulu. Kita ambil klem arterinya, kita menggunakan korentang ya, karena ini steril ya, area steril. Kita klem selang
Sterilizasi ini kurang lebih 10-15 cm dari tempat lukanya tadi seperti ini. Kemudian dilapisin kasa supaya tidak melukai selangnya tadi atau terjadi kebocoran. Oke. Selanjutnya kalau sudah terpasang, kita bersihkan daerah sekitar luka pasien tadi dengan membuka balutannya dengan cara kita siapkan dulu alat yang akan kita gunakan cairan, terutama NaCl 0,9 ya. Kemudian ada povidone iodine juga. Ini kebetulan sudah ada di situ. Tinggal kita sudah siap untuk alat sterilnya. Baru setelah itu kita lakukan pembukaan di daerah balutannya tadi ya. Kita bisa gunakan kapas alkohol untuk membuka balutannya yang mungkin terlalu menempel di tubuh pasien ya. Oke. Kita bisa menggunakan cara manual, atau misalnya kalau teman-teman menggunakan sarung tangan agak kesulitan, kita bisa juga menggunakan alat bantu pinset ya sebenarnya. Sini, teman-teman bisa pakai pinsetnya misalnya. Ini pinset. Bisa untuk membantu membuka ini ya tadi ya. Kita sambil pelan-pelan sambil kita lihat respon pasien pada saat dibuka, apakah pasien mengeluh nyeri atau tidak ya. Oke. Selanjutnya kalau sudah terbuka, kita amati di sekitar lukanya ya. Kita bisa lakukan pengkajian apakah ada kemerahan, kemudian post eksudasi dan seterusnya. Baru kemudian pada saat kita nanti akan melakukan perawatan lukanya, kita wajib menggunakan sarung tangan steril ya. Jadi ini kita buka sarung tangan bersihnya, kita ganti dengan menggunakan sarung tangan steril. Baik, kalau sudah siap dengan sarung tangan sterilnya, selanjutnya kita bersihkan daerah insersinya dengan terlebih dahulu menggunakan cairan NaCl terlebih dahulu. Dari dalam keluar ya, jadi jangan kebalik, dari luar ke dalam seperti ini. Jadi kalau ada sisa-sisa darah atau bekas plasternya tadi kita bersihkan. Kalau kurang bersih kita bisa ulangi sekali lagi ya untuk pembersihannya tadi. Oke. Selanjutnya kita gunakan disinfektan povidone iodine yang sudah diencerkan ya. Jadi bukan yang pekat yang 70%, tapi yang 10% ya, karena ini sifatnya iritatif kalau terlalu pekat ya. Dari dalam keluar. Oke. Kita bisa menggunakan dengan sisi yang berbeda ya, supaya lebih bersih dan tidak mengkontaminasi. Baik, ini sudah dengan menggunakan povidone iodine. Selanjutnya adalah kita bilas lagi dengan menggunakan NaCl kembali, supaya bersih dan tidak lengket juga ya, karena sifat povidone iodine selain iritatif dia juga agak lengket. Baik, ini kalau sudah bersih, kita sambil bersihkan kita juga lakukan pengkajian tadi ya, apakah pada saat kita tekan ada keluar cairan atau eksudasi atau tidak ya. Pasiennya pada saat dilakukan perawatan juga sambil melihat respon pasien, apakah pasien nyeri dan seterusnya. Nah, ketika sudah kita bersihkan, selanjutnya kita kalau di rumah sakit yang sudah bagus, kita bisa menggunakan antimikrobial ya, dressing
Jadi tidak langsung ditutup dengan menggunakan kasa steril, tapi diberikan seperti misalnya golongan tool seperti Supratul atau golongan tool yang lain yang bisa dipakai untuk antimikrobial di daerah sekitar luka pasien, karena ini masih dalam luka. Ya. Selanjutnya kalau sudah diberikan atau diberikan salep dan seterusnya sesuai dengan indikasi medis, baru kemudian kita tutup dengan menggunakan kasa ya, jadi kasa steril. Oke, untuk menutupnya karena ini di tengah ada selang tadi, sehingga kita bikin celah ya supaya terlihat lebih rapi seperti ini. Potong jadi dua seperti ini, tapi tidak sampai putus ya. Kita bisa angkutkan di seperti ini. Baik. Nah, kalau sudah tertutup seperti ini, kita tinggal balut atau kita plester di daerah kasanya tadi ya. Biar di sini ada tas pabrik ya. Ini sudah selesai terpasang. Selanjutnya kita rapikan alatnya ya, yang sudah kita pakai. Oke. Ini kalau misalnya sebelum kita lepas ini, kita pastikan juga di daerah tabung WSD-nya ini, pastikan apakah sudah terisi penuh atau belum. Kalau sudah terisi lebih dari 3/4 atau mendekati dan penuh, ini wajib dilepas dan diganti, dibuang cairannya. Sebelum dibuang kita dokumentasikan terlebih dahulu ya, seperti misalnya dari jumlahnya seberapa, kemudian warnanya, warna cairan yang keluar dari tubuh pasien seperti apa, apakah ada darah ataupun eksudat plus dan seterusnya, kita catat, didokumentasikan tadi. Kemudian pastikan cairan ini juga untuk pipanya ini terendam cairan tadi ya, karena ini kalau tidak nanti udara bisa masuk ke sini ya, di tabung WSD-nya, kemudian dia masuk ke tubuh pasien ya. Dan ini karena kita sudah klaim, kita sudah bisa langsung mengganti di tabung sini ya, tidak masalah. Kita ganti, dan kalau misalnya cairannya perlu kita ganti karena banyak yang menguap, kita bisa isi kembali ya. Oke. Baik, ini kalau sudah kita tadi pastikan sudah diganti dan kita rapikan kembali ya. Oke. Selanjutnya kita rapikan posisinya juga. Baik, setelah itu kita kaji respon pasiennya ya, setelah dilakukan tindakan WSD tadi. Bapak atau ibu tadi gimana perasaannya setelah dilakukan perawatan? Kita kaji respon pasien dan juga data objektifnya yang kita dapatkan dari luka di sekitar insersi WSD-nya selama
luaran dari drainase pasien tadi ya. Baik, kalau sudah kita evaluasi, selanjutnya kita terminasi. Bapak, kita sudah selesai melakukan tindakan perawatannya. Mungkin sebelum saya kembali, Bapak atau Ibu ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita rapikan alatnya, kita jangan lupa untuk mendokumentasikan data subjektif dan objektif pasien tadi yang sudah kita lakukan pengajian tadi ya di akhir di fase terminasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.